Hey bros, kembali lagi bersama saya Leo, masih di Morowali. Dan hari ini tanggal 21 April dan ini adalah hari libur Paskah. So pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi teman-teman dan bros yang merayakan Paskah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membuat sebuah video. Jadi kemarin banyak banget yang nanyain ke saya tentang alat-alat apa saja yang saya bawa ke Morowali untuk kopi ya. Dan saya hanya membawa beberapa alat saja sih. Namun menurut saya alat ini sudah cukup banget buat saya membuat kopi di sini. Dan memang banyak juga yang nanyain ke saya, kok kurang ini, kok nggak ada ini, kok nggak ada itu. Tapi saya akan jelaskan di video ini. Dan video ini juga satu video panjang yang tidak terputus. So karena saya nggak bisa ngedit dan segala macam ya di sini ya. So kita cobain aja dan kita lihat aja apakah bisa buat video yang oke. Tapi paling nggak mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian juga buat yang suka kopi. Pas lagi traveling, kira-kira membawa alat apa saja pada saat kalian pergi dan kira-kira yang cukup praktis tanpa harus ribet. So let's check this out. Ini dia alat-alatnya sudah saya taruh di sini, ya. Bisa dilihat di sini. Yang pertama yang paling krusial adalah tentu saja ini adalah drippernya. Drippernya ini merupakan, kelihatan nggak ya di sini ya? Ini adalah nggak kebaca ya tapi Kalita Cafe Uno. Jadi ini merupakan dripper flat bottom yang 1 cup dari Kalita yang dikhususkan untuk traveling gitu ya. Jadi tipis banget, bisa dilihat, gampang dibawa. Dan kalau kalian lihat gelas ini saya pakai sebagai server lah ya. Dan agak pecah di bawah, tapi tenang aja, ini adalah plastik gitu ya. Tapi ini berguna banget buat saya karena ini merupakan plastik yang food grade dan tahan panas. Di sini juga mungkin kalian akan kira saya nggak pakai timbangan, di sini juga nggak ada ukurannya gimana, nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama saya pengen sebutin dulu alat-alatnya. Ini adalah cangkir, mungkin modelnya kalian tahu, ini adalah Duralex Picardi ya, salah satu gelas favorit saya. Tapi ini bukan yang Duralex gitu ya, ini brand lain. Tapi saya rasa udah cukup kuat juga dan tempered glass gitu ya, jadi ini kuat gitu. Dan saya bisa taruh di sini, paling nggak aman kalau buat dibawa-bawa walaupun gelas gitu. Dan selanjutnya grinder saya ini adalah bukan Porlek, ini adalah Rhinowares Compact Grinder, bisa dilihat di sini. Ini masih ada lambangnya ya, cuman udah mulai hilang. Rhinowares Compact Grinder. Ini gagangnya, dan juga ini adalah kettle pour over saya. Kettle pour over saya juga yang kecil-kecil saja. Ini nggak ada merek ya, no brand, dan ini buatan China. Tapi lumayan, paling nggak ada goosenecknya, jadi bisa kita pakai untuk pouring. So nggak pakai lama-lama lagi, saya pengen buat kopi menggunakan alat-alat ini. Oh ya, lupa satu lagi, paper filter. Paper filter ya tentu saja kita butuh yang flat bottom. Saya pakai yang ekonomi saja dari Daiso, harganya cuma Rp25.000, dapat 90 pieces. Jadi ini saya udah bikin juga reviewnya mengenai kertas ini. Menurut saya ini oke banget. Dan nanti kita akan pakai untuk bikin kopi di sini. Dan saya juga mau bilang bahwa pada saat kita bepergian itu memang tidak bisa bawa semuanya gitu, karena memang ada yang harus dikorbankan. Kayak di sini saya nggak pakai scale gitu ya. Tapi saya udah mengukur, saya sudah menimbang. Kira-kira kalau saya sampai di tengah-tengah sini itu adalah 1:15, yaitu saya pakai 15 gram kopi untuk 225 mili air gitu. Saya juga pakai kopinya juga saya udah ukur kurang lebih, kalau misalnya saya sampai batas ini gitu ya, kurang lebih itu sekitar 15 gram sampai 20 gram lah, tergantung kopinya juga ya. Kalau dark roast ya tentu saja akan lebih ringan, kalau light roast tentu saja akan lebih berat. Jadi ini udah ada batas-batasnya. Kita pakai marker ini aja gitu. So ya, kita akan coba bikin kopinya. Nah, pertama saya harus taruh dulu nih kameranya di sini, sambil kita pengen tunjukin folding kertasnya ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang menanyakan sebenarnya foldingnya yang benar gimana sih? Jadi kalau kalian tahu di sini tuh sebenarnya sudah ada panduannya ya, A dan B. Jadi kita pegang seperti ini. Nah, ini adalah bagian A. Ini kita lipat ke arah kita, dan yang ini kita lipat berlawanan dengan arah kita. Ya, seperti ini cukup. Nah, terus kita buka. Seperti inilah kurang lebih. Jadi ada yang lipat searah, cuman saran saya adalah lipat seperti ini, karena dengan begini juga lebih kokoh. Bisa dilihat ya, nih. Tuh. Oke.
Kita taruh di sini seperti ini. Nah, terus lagi saya mau bilang juga bahwa waduh, lagi banyak angin ya. Sebentar. Coba kita ngadep sini aja supaya nggak terbang kertasnya. Saya udah grind kopinya di bawah sini, so kita tinggal buka aja. Ini dia kopinya. Kurang lebih ini 15 gram ya. Kita menggunakan marker-marker itu aja. Jadi kita bisa kira-kira tanpa scale gitu. Memang tidak pasti kalau kita menggunakan cara seperti ini. Namun paling tidak kita bisa menghasilkan kopi yang konsisten gitu ya. Tadi saya bilang batas air kalau kita pakai 225 ml segini. Terus kemudian kopinya kurang lebih tadi sampai batas Rhino Wares itu adalah 15 gram. Jadi saya pakai 15/225 berarti 1/15. Dan pouringnya. Oh iya, saya juga mau bilang bahwa untuk metode ini saya tidak melakukan pembasahan kertas atau rinse the paper filter terlebih dahulu karena menurut saya dengan saya menggunakan ini tanpa di rinse itu membuat rasa kopinya lebih manis gitu. So kita coba aja langsung ya. Jadi kita langsung tuang. Saya juga mau bilang bahwa teknik pouring yang saya gunakan untuk Kalita Flat Bottom ini adalah teknik pouring dari Gara Style. Jadi dari Jepang ya. Kalian bisa tahu kalau kalian cek di YouTube channel, tulis saja Gara Style disambung semua, GARRASTYLE. Nah, itu kalian akan lihat di sana videonya. Dan saya mulai aja dan tunjukkan ke kalian gimana kira-kira pouringnya. Seperti biasa, kita basahkan terlebih dahulu untuk preheating ya. Seperti ini. Berapa banyak? Nah, saya nggak pakai scale. Pokoknya paling nggak membasahi semuanya saja. Menurut saya, kalau saya tidak membasahi kertasnya terlebih dahulu atau rinse the paper filter, ini akan terasa lebih manis kalau menggunakan kertas ini, gitu. Jadi itu alasan saya, gitu. Walaupun mungkin ya pasti tentu saja ada air yang akan masuk di sini ya, di pori-pori kertasnya dan tidak turun, gitu. Kita tunggu 30 detik seperti biasa. Kemudian selanjutnya kita tuang pelan-pelan. Pelan-pelan saja, seperti ini. Berapa banyak? Secukupnya aja. Saya pernah sekali bikin ya. Itu saya agak nggak sabaran, saya bikinnya doangnya agak banyak. Nah itu akhirnya tumpah di sini karena kita lihat di sini walaupun flat bottom tapi ini kayak setengah gitu aja gitu. Jadi papernya mungkin masih ada naik ke atas ini. Jadi kalau terlalu blooming itu nanti akan membuat dia tidak kuat menahan dan jatuh ke bawah akhirnya. Tuang lagi ya. Untuk airnya saya pakai di suhu 90-an derajat ya. And again, nggak pakai termometer. Berapa kali pouring? Kalau di teknik ini yang penting adalah kita bisa lihat ya, alur kopinya kita membasahi secara sirkuler seperti ini, sirkuler dan dari hitam ke putih. Kita bisa lihat di sini sampai nanti akhirnya kita bisa mencapai ujung-ujungnya sini. Oke, satu kali pouring lagi ya. Nah ini kita bikin agak panjang aja sedikit rasionya, jadi di atas batas saya sedikit ya. Oke, kurang
kurang lebih seperti itu cukup. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ini kan ada kotak kecil ya. Kalau kita di tengah-tengahnya ini kurang lebih 1:15. Kalau kita pengen agak panjang di atas ini, kalau kita pengen agak pendek di sini. Itu aja, mainnya di situ doang. Oke, so sampai di sini dulu. Iya. Nah, pas kan airnya juga di sini sudah habis ya. Kita pindahkan dulu ke bawah. Lalu kita tuang di sini. That's it. Dan kita akan menikmati pelan-pelan. Ini saya minum dulu ya airnya. Oke, that's it. Seperti itulah kopi saya sehari-hari di sini. So kita cobain aja ya. Oke sih, menurut saya balance-nya dapet. Dan merasa juga sesuai dengan yang saya bayangkan gitu ya pada saat membuat. Karena memang semuanya sudah saya ukur sebelum saya bilang marker-marker tersebut. Bentar, pindah tangan dulu. Jadi susah juga ya kalau kita ngerekam seperti ini. Tapi itu aja yang pengen saya bagiin di sini. Mudah-mudahan bisa berguna. Saya Leo, salam kopi and see you.